Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andrea Kakak. Saya akan menjelaskan presentasi saya PPT saya tentang prinsip perpajakan tentang biaya penghasilan. Lain yang pertama perkenalan diri saya bisa dibaca. Yang kedua topik kedua yang masuk masuk pada materi yaitu biaya menurut undang-undang perpajakan. Pengukuran biaya dalam ketentuan perpajakan pada umumnya disesuaikan dengan cara pencatatan yang dipakai dalam pembukaan perusahaan, apakah metode cash atau cash method atau metode akrual atau akrual method. Dalam hal pembebanan biaya dapat pengaitan matching dengan penghasilan yang menggunakan tiga pendekatan yaitu pertama sebagai akibat pasarabilitas, yang kedua alokasi sistematis dan rasional, yang ketiga itu pengakuan segera. Pengertian dari sebab akibat atau kausalitas yaitu pada pendekatan sebab akibat ini mengaitkan biaya secara langsung dengan penghasilan. Pengakuan biaya sebagai beban dalam periode diakuinya penghasilan contoh. Persediaan sebagai penyebab dari hasil penjualan. Yang kedua, alokasi sistematis dan rasional adalah pada pendekatan ini tidak mengaitkan secara langsung biaya yang penghasilan dengan penghasilan, tetapi biaya dialokasikan secara sistematis dan rasional dengan penghasilan atas dasar masa manfaat. Contoh, pada aset tetap, alokasi biayanya segera pada tahun tersebut sebagai pengurang terhadap tertutup penghasilan atau dilakukan perendahan ataupun dikurangkan dengan penghasilan di masa mendatang dan dialokasikan penyesuaian dan amortisasi. Selanjutnya, pengakuan segera. Pendekatan pengakuan segera ini yaitu terhadap biaya, itu terhadap biaya yang dapat dilakukan dengan penghasilan melalui pendekatan ke satu atau pendekatan kedua akan dibebankan segera terhadap penghasilan pada tahap pengeluaran. Contoh biaya pengendalian biaya manusia. Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi wajib pajak dalam negeri dan BUT dibagi dalam dua golongan yang pertama beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, yang kedua beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Selanjutnya pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatakan bahwa untuk menghitung besarnya PKP bagi wajib pajak dalam negeri dan BUT dengan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya dan untuk mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan. Yang kedua penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh hasil berwujud dan amortisasi. Selanjutnya iuran kepada dana pensiun telah disebutkan yang pendiriannya setelah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang kedua kerugian karena penjualan dan pengalihan aset yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan. Selanjutnya bisa dibaca juga ya teman-teman. Kerugian selisih kurs mata uang asing, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan, biaya beasiswa, magang dan pelatihan, piutang dan yang nyata-nyata tidak lagi, sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia, biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur oleh dengan peraturan undang-undang perpajakan, sumbangan fasilitas pendidikan dan pengetentuannya diatur, dan sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya sudah diatur. Selanjutnya, topik ketiga yaitu biaya yang tidak boleh dibebankan. Pada pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH yaitu untuk menentukan misalnya PKP, wajib pajak dalam negeri dan BUT tidak boleh dikurangkan, yaitu pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan seperti dividen, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi, pemegang saham, asal sekutu atau anggota, pembentukan atau pembukaan dan cadangan, premi asuransi kesehatan, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang. Selanjutnya harta yang dihibahkan kepada keluarga, saudara dan keturunan, pajak penghasilan, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan dengan untuk kepentingan pribadi, gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, dan lainnya ya. Dan terakhir sanksi administrasi berupa bunga denda dan kenaikan serta sanksi pidana. Selanjutnya topik apa itu terakhir itu tentang klasifikasi biaya sesuai aturan pelaksanaan undang-undang perpajakan.
pada pasal 6 dan pasal 9 Undang-Undang PPH sebagai berikut. Yang pertama, biaya premium BPJS, yang kedua, biaya pengobatan, biaya rekreasi dan olahraga, biaya perumahan, biaya kendaraan dinas, biaya telepon seluler karyawan, pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan, pajak masukan sebagai pengurangan inflasi bruto, pasal 4 PP no. 138 tahun 2000, yaitu pengeluaran biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam penghitungan PKPWP dalam negeri dan BUT, pemberian natura atau kenikmatan, biaya entertainment, representasi, jamuan tamu, dan yang terakhir pajak daerah dan distribusi daerah. Nah, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.